dipersembahkan oleh Nangro Aceh Darussalam, provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera ini, juga dikenal sebagai daerah pesisir nan subur. Beragam hasil pertanian dan perkebunan sangatlah berlimpah di tanah Rencong. Sayangnya masih ada kondisi lahan-lahan tidur dan kurang produktif di sekitar kota Banda Aceh yang membuat sebagian warganya tergerak untuk mengelola dengan lebih baik. Itulah kebun yang diciptakan oleh Aibda Samsul Bahri, seorang polisi dari Bithumas Polda Aceh. Sebagai abdi negara, dirinya tidak hanya menjaga keamanan saja, tetapi memperbaiki dunia dengan memperkenalkan dan menjalankan perkebunan organik. Aibda Samsul Bahri bercocok tanam menghasilkan buah melon yang isinya berwarna oranye dengan rasa yang manis. Siapa sangka bibit tersebut ditanam di lahan yang dulunya semak belukar, tidak terawat dan menjadi tempat tinggal hewan liar. Semuanya itu disulap menjadi lahan produktif dan berdampak positif. Aibda Samsul Bahri mulai bergabung di bidang humas masyarakat atau Bithumas Polda Aceh sejak 2006. Dalam mengembankan tugasnya, Aibda Samsul melakukan peliputan di setiap kegiatan-kegiatan Polda Aceh. Dirinya pun mendokumentasikan aktivitas kepolisian dalam bentuk foto dan video. Usai peliputan, ia berkoordinasi dengan atasannya untuk menghasilkan sajian informasi yang akurat. Sepulang bertugas, Aibda Samsul memanfaatkan waktu luangnya untuk singgah ke pinggiran hutan Ujong Pancu, Banda Aceh. Ia mengais sisa lapukan daun kering yang berguguran. Terlihat tak ada harganya. Namun, campuran tanah tersebut menjadi bernilai ketika Aibda Samsul memutuskan untuk berkebun organik. Pak Samsul, Bapak masih pakai seragam. Ini memanfaatkan waktu luang Bapak dengan ke hutan atau bagaimana nih Pak? Ya, saya pulang dari kantor, sambil jalan pulang ke rumah, ya singgah kemari lah ke hutan, karena kebetulan lewat juga. Ada apa di hutan ini sebenarnya Pak? Ya, saya kemari ya ngambil namanya leaf mold. Leaf mold, apa Iya. itu leaf mold? Leaf mold ini adalah kompos yang ada di hutan yang membuat hutan itu menjadi subur, yang akan nanti kita kembangkan, kita bawa ke lahan perkebunan kita untuk menyuburkan lahan kita. Leaf mold di sini seperti apa? Nah, jadi ini ada rumput-rumput. Ada daun, daun yang kering.
yang masih utuh ini kita geser. Di bawah dedaunan kering ini ada dedaunan yang sudah hancur, yang sudah hampir menyerupai tanah. Jadi di sini banyak mengandung hifa-hifa, mikroba, jamur, unsur-unsur yang dapat membantu menyuburkan tanah. Hutan tropis alami menghasilkan bakteri murni yang bermanfaat. Ilmu tersebut ia praktekkan berdasarkan hasil riset yang diperolehnya melalui daring. Matahari terbenam di ufuk barat. Azan berkumandang mengingatkan manusia beribadah ke Sang Pencipta. Usai bertugas di kepolisian dan meluangkan waktu ke hutan mengambil bahan pupuk organik, Aibda Samsul kembali berkumpul dengan keluarga. Kegiatan di waktu lowong Aibda Samsul dengan berkebun ternyata didukung penuh oleh keluarganya. Ayah mertua Aibda Samsul ternyata juga seorang purnawirawan kepolisian. Bapak sebagai polisi abdi negara berarti dahulunya melihat sosok Pak Samsul Bahri yang sekarang ini juga polisi, tapi meluangkan waktu untuk berkebun, itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Memang berdasarkan juga pengalaman kita. Kita kan secara teori memang 24 jam kapan saja nanti dipanggil siap. Tapi secara administrasi setiap harinya kan ada jam-jam yang tertentu kita tidak pada jam kerja. Memang di luar jam kerja itu perlu dan butuh kita buat sebuah kegiatan lain. Supaya yang terutama tujuannya untuk ya kita itu selalu aktif. Kemudian juga mendukung kesehatan dan mencegah kita pada hal-hal yang tidak baik. Itu memang perlu ada kegiatan di luar jam dinas. Berarti Bapak mendukung dong apa yang dikerjakan oleh Pak Samsul? Sangat saya dukung karena saya sambil lihat cucu sini sering datang di sini. Saya melihat dia memang rajin yang begitu. Diawali dari depan ini, pekarangan depan. Dia tanam sayur, lobak, tanam jagung, bagus tumbuhnya. Sampingan dia tanam sayur, kalau udah berhasil, kebanyakan tidak dijual, dibagi-bagi sama tetangga. Jadi nampaknya oleh kesatuan, menghadapi masa pensiun ini, supaya kita itu jangan kaget, ya jangan bermenung di rumah, ya itulah dibekali yang semacam-semacam itu. Dipersembahkan oleh Hari baru membuat Aibda Samsul bersemangat memulai aktivitas. Ia pun mampir ke salah satu perkebunan di sekitar rumahnya. Ternyata banyak petani yang menggunakan pupuk konvensional dan pestisida kimia. Contohnya lahan perkebunan semangka ini. Untuk memperbaiki karakter tanah dan hasil perkebunan dengan kualitas terbaik, dirinya pun tak segan untuk mensosialisasikan perkebunan organik seperti yang sudah ia jalankan. Hasil perkebunan dengan kualitas terbaik, dirinya pun tak segan untuk mensosialisasikan perkebunan organik seperti yang sudah dijalankan. Pak Samsul, kan saya melihat tidak hanya kebun milik Pak Samsul aja nih yang ada di pinggir jalan atau masih di kota gitu. Nah, Bapak tuh memperkenalkan juga nggak sih dengan teknik organik ini ke warga di sekitar Bapak? Saya memang sering melihat saat-saat pulang kantor, banyak petani-petani di sekitar rumah saya, kampung kita,
bertani menanam semangka umumnya. Contohnya seperti yang sekarang ini semangka ya Pak ya? Semangka benar. Jadi masyarakat di sini masih menanam semangka secara konvensional. Konvensional tuh ada bahan kimia. Iya, kalau konvensional mereka masih menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia. Tapi ada yang bertanya nggak kepada Bapak terkait dengan organik seperti apa? Karena kan kalau dilihat lebih minim ya Pak Iya, untuk benar. modalnya gitu. Ya, masyarakat di sini mulai antusias memang untuk bertani secara organik. Mereka sering datang ke saya, nanya-nanyakan gimana Bang cara nanam tanaman secara organik. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa sebenarnya menanam secara organik itu lebih mudah, lebih hemat biaya. Tapi mereka tanggapannya seperti apa? Apakah mereka tertarik untuk melakukannya juga? Mereka sangat tertarik. Ini jadi saya mengatakan kepada mereka mungkin kalau kita menanam secara organik, cobalah kita tanam dulu 1/10 dari lahan yang kita punya. Oh, untuk Percobaan supaya nanti kan masyarakat di sini kan sudah terbiasa menanam secara konvensional. Jadi kan sebenarnya jauh berbeda antara konvensional dengan organik. Jadi untuk meminimkan kegagalan, jadi masyarakat menanam 1/10 dari lahannya. Nanti ketika mereka sudah mendapatkan ritme menanamnya seperti apa, ya barulah kita bisa menanam yang skala luas untuk meminimalisir kegagalan. Tak segampang yang dipikirkannya, namun Aibda Samsul Bahri terus melakukan sosialisasi secara perlahan-lahan. Ia terus menggemakan kalau petani itu keren. Jangan malu, petani mempunyai masa depan cerah. Fokuslah, maka penghasilan lebih besar akan mengikuti. Ucapan tersebut dapat ia lantangkan karena sudah membuktikannya. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bithumas Polda Aceh ini ternyata mendapat dukungan oleh atasannya. Instansi Kepolisian Republik Indonesia memiliki banyak program yang dijalankan, seperti halnya latihan keterampilan dalam mempersiapkan Hari Purna Bakti. Salah satu programnya ialah bercocok tanam, yang juga pernah dipanitiai oleh Aibda Samsul Bahri. Polda Aceh pun melihat karakteristik provinsi dan menemukan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh calon purnawirawannya. Pak Fajar, di Polda Aceh memiliki satu anggota Polri yang inspiratif, yaitu Aibda Samsul Bahri yang menjalankan perkebunan organik. Nah, pendapat Bapak sebagai Karo SDM di sini seperti apa? Alhamdulillah Mbak, karena saya sebagai Karo SDM, kebetulan memang setiap tahunnya itu kita melaksanakan kegiatan latihan keterampilan untuk personil yang akan menghadapi purna tugas. Ini salah satu kebijakan dari pimpinan Pak Kapolri terkait bagaimana mensejahterakan personil. Nah, salah satunya ini dengan kegiatan Latram, Mbak. Nah, ini alhamdulillah kebetulan Aibda Samsul ini setiap kita menyelenggarakan kegiatan latihan itu, kebetulan yang bersangkutan ini selalu ditugaskan untuk mengikuti kita, meliput apa ini kegiatan pelatihan yang sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah mungkin karena dia hobi dan tekun untuk kegiatan ini, justru yang bersangkutan malah bisa mengimplementasikan, mewujudkan kreativitasnya untuk melaksanakan kegiatan pertanian, ya terutama untuk nanam melon. Dan ini hasilnya luar biasa, Mbak. Oke, berarti bisa dibilang Aibda Samsul Bahri ini menjalankan lebih dahulu sebelum purna tugas ya Pak. Jadi sebenarnya pelatihan itu masa waktunya tuh seperti beberapa tahun sebelum purna tugas atau bagaimana Pak itu pelatihan dijalankan? Kalau harapan dari pimpinan paling tidak itu sebetulnya kalau persiapannya sejak dini Mbak ya. Persiapan sejak dini, cuma paling tidak itu 5 tahun sebelum jelang purna itu diharapkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah ini istilahnya kalau Aibda Samsul ini ya itu tadi harus persiapan itu sejak dini dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dia
mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber, termasuk bagaimana dia itu melakukan sistem penanaman, kemudian cara membuat pupuk pun pupuk organik, Mbak. Jadi dia bikin sendiri dan hasilnya luar biasa. Sudah berapa kali panen gitu. Buahnya pun besar-besar. Harapannya bisa seperti itu. Karena kan untuk menghadapi pensiun ini paling tidak kan bisa lah, Mbak, pensiun dengan bahagia itu kan. Tidak terpaku pada terpaku dengan gaji pensiun yang ada, tetapi paling tidak ada sumber-sumber lain untuk bekal untuk kehidupan setelah pensiun, untuk ibadah dan sebagainya kan. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga berdampak ya Pak buat warga sekitarnya. Baik, makasih banyak infonya Pak Fajar. Dukungan kepada Aibda Samsul Bahri terus mengalir. Hasil yang positif dapat menjadi contoh untuk produktivitas berkelanjutan. Dipersembahkan oleh Tanah gersang, semak belukar, terabaikan kehidupan hayati dan hewani liar di dalamnya. Melihat lahan tersebut di Jalan Syukur Ketapang, Banda Aceh, Aibda Samsul Bahri meminta izin kepada sang pemilik untuk mengubahnya menjadi lahan produktif. Tuhapet Lambe, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, menjadi saksi awal mulanya Aibda Samsul membuka lahan perkebunan organik. Kan di Kampung Lambe ini terdapat satu kebun kecil yang dirawat itu oleh seorang polisi, Pak. Iya. Namanya Pak Samsul Bahri. Itu Bapak kenal dengan sosok Pak Samsul? Iya, Pak Samsul Bahri ini akhirnya menjadi kenal dan akrab. Awalnya beliau memang mencari-cari lahan mana yang tepat sebagai katanya ya ingin mencoba menanam melon. Tapi awalnya beliau bukan langsung ke melon. Ada kacang panjang, ada bentuk sayuran. Jadi kami melihat selaku masyarakat, wah ini bagus juga ini untuk area percontohan walaupun kecil. Jadi akhirnya beliau minta izin lahan ini untuk mencoba ke arah agribisnis. Ya, saya melihat agribisnis, komoditinya melon. Jadi ada beberapa kali kami melihat yang cukup berhasil. Yang termasuk terakhir ini beliau udah panen dan sudah dipasarkan. Malahan orang mencari kemari. Jadi saya bilang ini menjadi contoh juga ini. Artinya pendapatan ya katakanlah kerjaan ekstra dari tugas sambil membina masyarakat. Ya Samsul juga bisa membawa hasil gitu. Inilah kebun melon yang dijalankan oleh Aibda Samsul Bahri. Dahulunya, tanah di lahan ini berkarakter keras dan sulit untuk digemburkan. Dalam memulai proses perkebunan organik, Aibda Samsul tak perlu mencangkul untuk pengolahan tanah yang luasnya mencapai 700 meter persegi. Cukup dengan mengembangkan mikroba yang terkandung dalam leaf mold atau mikroorganisme lokal untuk menggemburkan. Mikroorganisme lokal hutan Ujong Pancu sudah memahami karakter tanah di daerah sini. Sehingga hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu saja untuk tanah siap ditanami benih.
Dalam menghasilkan buah melon yang besar dan manis, Aibda Samsul pun hanya memerlukan modal kecil sekitar 2 juta rupiah. Itu pun hanya untuk membeli benih, plastik mulsa untuk menutupi tanah, selang drip irigasi, dan tenaga kerja. Lalu bagaimana dengan pupuk dan pestisida? Semuanya diambil dari alam atau sekitar lahan. Menurut Aibda Samsul, pupuk tersebut itu berasal dari tanaman itu sendiri. Contohnya, daun melon dan rumput yang paling subur difermentasikan dengan air selama 2 minggu. Untuk menangkal hama pada awal penanaman, ia pun menggunakan bubuk kunyit. Perkebunan melon organik yang baru ia mulai sejak 2023 ini telah 2 kali panen. Sekali panen, buah melon dikumpulkan mencapai 1,5 ton. Melon-melon ini biasa ia berikan cuma-cuma kepada kerabatnya ataupun menjual kepada warga yang langsung datang ke kebunnya. Iya, ini segar. Kalau kita beli di pasar, ntar kan udah terjemur juga. Kok ini langsung ke kebun kita makan, langsung nampak rasanya tuh sensasinya enak. beda ya Bu ya? Memang Makan beda. langsung dari kebun. Iya. Pertama dikasih sama teman, terus kasih tahu kemari. Jadi alhamdulillah pas kita beli langsung kita coba makan, kan memang segar ya. Jadi enak. Pemilihan benih yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida organik nyatanya berdampak pada hasil yang berkualitas. Bapak ini berarti tadi beli dari Pak Samsul Bahri. Ya benar, Beli berapa banyak Pak? 2. Boleh saya lihat Boleh, ya? boleh Bu, silakan Bu. Ya, Cukup berat ya Pak. terus Dan lumayan, bagus sih bunyinya. lumayan. Kenapa Pak mau beli di Pak Samsul Bahri? Ya, yang pertama dia organik ya, tanpa bahan kimia. Yang kedua besar-besar dan yang nggak lupanya rasanya maknyus seperti madu, luar biasa. Dan susah kita cari di daerah-daerah sini yang memang benar-benar organik, susah. Susah. Selain di tempat Pak Samsul lah. Satu-satunya Pak Samsul dong. Iya benar, Dengan kalau untuk rasa di yang Aceh Besar dan nikmat Banda ya. Aceh, iya benar-benar. Biasa balik. Iya, iya. Buah-buah yang dihasilkan dari kebun organik milik Aibda Samsul Bahri ini juga dilirik oleh pasar. Keterbatasan melon organik menyita perhatian pembeli kelas besar. Satu buah melon yang dihasilkan biasanya memiliki bobot 3 hingga 4 kg. 1 kilo dihargai Aibda Samsul sekitar Rp10.000. Kebun melon organik. Aibda Samsul membuka perkebunan dengan 2 juta rupiah. Namun dalam sekali panen meraup hasil hingga 13 juta rupiah. Perkebunan dengan modal rendah, namun menghasilkan untung yang tinggi. Berkebun sejak dini menjadi bekal yang mengenyangkan masa depan. Terlihat dari hasil kebun ini, yaitu melon dengan kualitas baik dan rasa yang nikmat. Menunjukkan sosok penanamnya yang sabar menunggu panen hingga mengalami beberapa kegagalan. Itulah yang dilakukan oleh Aibda Samsul Bahri. Dirinya pun terus berinovasi serta memotivasi tidak hanya kepolisian saja, tetapi warga sekitarnya. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.